Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Operasi HP. Kali ini saya kedapatan Infinix Hot 10 Play yang konektornya ini atau ngecasnya ini sangat sulit atau nggak masuk. Kita siapkan dulu penjepitnya ya untuk menahan PCB supaya tidak goyang dan mempermudah mencabutnya. Seperti inilah kira-kiranya ya. Colokan dulu soldernya supaya panas. Paskan dulu, jangan sampai ada part yang tertekan dan copot, itu akan merepotkan ya. Maaf di sini agak berisik juga karena emang di pinggir jalan. Harap dimaklumi saja. Gunakan kaleng pelindung untuk menutupi bagian yang penting seperti mic atau konektor headset yang gampang meleleh. Tambahkan dulu flux. Nah, seperti ini, tambahkan dulu flux di setiap kaki-kakinya. Setelah itu kita lanjutkan dengan menambahkan timah atau mensolder lagi kaki-kakinya dengan timah gulung ya, bisa juga dengan timah pasta, sesuai selera saja supaya mempermudah untuk mencabutnya, karena kalau bawaan pabrik itu biasanya keras dan susah ya. Kaki-kaki yang 5 juga ini yang belakangnya ditambahin timah. Oke, supaya tidak rontok. Kalau rontok nanti juga malah jadi ribet. Lanjutkan dengan pembloweran untuk mengangkatnya. Jangan terlalu panas, cukup 300 saja. Oke, ini yang tidak terpakai kita buang saja ya. Oke. Lanjut, bersihkan dulu PCB yang di maaf, saya timah PCB ya, timah yang di PCB nya dibersihkan dulu supaya emang bersih. Nah, seperti itu supaya nanti pas pasang konektor baru jadi posisinya langsung presisi ya, nggak banyak lima blower. Ini konektor baru ya, bentuknya sesuaikan supaya tidak banyak memodif apa itu kan jadi susah. Nanti kalau memodif itu biasanya nggak terlalu kuat ya, jadi gampang copot. Kasih timah dulu di setiap kakinya. Nih tujuannya supaya kaki yang timah yang di kaki yang di bawah itu nanti bisa nempel sempurna dengan yang di PCB. Tambahin dulu timah yang merata. Oke. Lanjut kita kasih timah di sambungan ya. Biasanya saya kasih timah di sambungan yang apa itu konektornya kan ada sambungan di tengah. Kita kasih timah aja sedikit supaya lebih kuat dan nggak mudah mudah longgar ya. Nah seperti ini. Oke, kita pasang dan posisikan ya. Kalau emang konektornya pas itu enak posisinya ya, dia langsung nempel gitu pas di dudukan PCB nya seperti ini lihat. Nah ini kan langsung nempel ya. Oke, lanjut kita tambahin timah lagi supaya menempel sempurna ya. Setiap kakinya disolder, termasuk 5 pin yang di belakang, 5 kakinya maksud saya. 5 kakinya di belakang itu harus nempel ya, karena itu kegunaannya sebagai charging sama data.
data ya. Jadi USB datanya harus terkonek juga. Setelah kita solder, lanjut kita kasih dulu ini flux ya. Nah, kasih flux dulu. Fungsinya ini supaya titik leburnya itu menurun ya, titik lebur timahnya. Lanjut kita blower, nggak terlalu lama blowernya, cukup sebentar saja supaya timah meleleh dan tidak menggumpal. Biasanya menggumpal itu karena solder kurang panas ya. Jadi kita lanjutkan dengan memblowernya. Hati-hati sangat memblowernya, jangan terlalu panas juga, nanti plastik yang di dalamnya juga leleh. Secukupnya saja. Oke. Ya cukuplah segitu ya, agar posisinya rapi. Oke, nah seperti ini. Ini sudah nempel, lalu kita bersihkan. Ya, bersihkan dulu pakai thinner ya. Boleh alkohol, ini saya pakai alkohol, pakai thinner atau pakai bensin juga nggak apa-apa ya. Ini bersihkan ya, mode cepat ini ya bersihkannya ya. Nah, memakan waktu juga. Saya tidak suka kalau ada bekas plug itu yang menempel atau di PCB itu masih banyak bekas plugnya, itu nggak enak dilihatnya. Lanjut kita pasang karetnya, karet penahan. Sebenarnya ini fungsinya untuk supaya tidak goyang, sama kalau masuk air dia nggak remes ya ke dalam, masih bisa ketahan juga gitu di karet ini. Lanjut kita pasang lagi seperti biasa. Oke, kita mulai cepat saja ya, karena emang pemasangan agak lama juga gitu. Pastikan dulu yang nggak ada yang terlewat gitu, seperti baut-bautnya gitu. Jangan sampai ada yang hilang. Kalau ada hilang satu gitu, diganti saja sama baut yang sama. Oke, lanjut kita pasang tutup belakangnya. Ya gampang lah. Ini yang susah itu yang tutup besi ya. Tutup besi itu emang agak susah. Ini plastik ya, masih bisa gampang lah masalahnya masangnya. Oke, pasang kembali kartu SIM dan memorinya. Langsung kita tes ya, langsung kita tes pakai charging. Oke, mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke, ini udah indikator baterainya dan sukses ya guys.